Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat, menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Sendiri di belantara, lamanya berkuasa. Karena kita digoda, tapi menang akhirnya. Bertahun dia melayani, penuh derita pedih. Ia dihina, dicaci, juga dikhianati. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakanlah salib Yesus dan paku yang menebus. Dia mati dan dikuburkan dan bangkit kemudian. Kisah kasih mengharukan yang nyata diungkapkan. Ku dengar bisikan halus, kasih Yesus menebus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Shalom, kita berjumpa kembali dalam KKR Online Gereja Masih Advent hari ke-7 Conference Jawa Kawasan Timur. Dan malam hari ini tanpa terasa kita sudah sampai malam yang ke-8. Dan kita berbahagia oleh karena saudara dan saya bisa mengikuti KKR Online ini melalui aplikasi Zoom, melalui YouTube dan Facebook, akun Advent KJKT. Jikalau ada pergumulan doa saudara yang rindu didoakan, maka ada sahabat-sahabat kami yang akan mendoakan saudara. Oleh karena itu, sampaikan usulan doa saudara ke ruang chat, YouTube, Facebook, dan Zoom, dan juga bisa saudara kirimkan melalui pesan SMS atau pesan WA ke nomor telepon 0877 5577 0330. Saya ulangi, 0877 5577 0330. Jangan lupa, segera kirimkan usulan doa saudara dan oleh pertolongan Tuhan, doa kita akan kita lihat, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan kita berbahagia oleh karena kita masuk pada malam hari ini. Dan judul pada malam hari ini adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena Dia telah memberkati kehidupanmu. Akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta John Medelu Junior.
Kita awali KKR kita malam hari ini dengan membuka lagu Sion, edisi lengkap nomor 391, Aku Suka Ceritakan. Nyanyikan dengan semangat. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan memberkati kami sampai pada malam yang ke-8. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami semua, dipimpin oleh Tuhan,
untuk belajar firman Tuhan. Memberkati hamba Tuhan, Pendeta John Medelu yang akan membagikan roti hidup dari Tuhan. Akan menolong setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah keluar dari mulut Tuhan. Yang akan menguatkan kami, menolong kami, mengambil keputusan ikut Tuhan, dan hidup kami akan diberkati Tuhan. Berkati semua kami yang mengikuti KKR online ini dari waktu ke waktu, dan diberkati sepanjang kehidupan kami. Ampun dosa kami yang banyak, dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami hidup. Amin. Saudara, kita bisa berdoa dan juga kita bisa mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga bisa menyembah Tuhan dengan lagu pujian. Karena lagu pujian adalah seperti doa. Dan pada malam hari ini, lagu pujian akan dibawakan oleh adik kita dari jemaat Mojokerto, adik Aksa Palandi. Before we let you begin to fill us with your spirit, renew us from within. Nothing matters. Nothing scared without your holy presence. Our lives are living faith. Lord, we want to know you. Live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Because your heart was broken, because you saw the need, because you gave so free, because of Calvary. We can now be called your own, completed creations, filled with you alone. Lord, we want to know you. Live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we want to know you. Live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. All the love we owe you. We're seekers
kita memasuki untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita dengan semangat. Lagu Sion edisi lengkap nomor 163. Angkat nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Maha besar Tuhan Allah kami di dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, memohon kiranya Roh Kudus Tuhan boleh bekerja bagi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan pekabaran firman-Mu, dan saudara-saudara kami melalui media online ini yang mendengarkan akan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam KKR online dengan tema Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dari malam ke malam kita telah mempelajari akan firman Tuhan, dan kembali malam hari ini kita akan lebih lanjut untuk mempelajari satu topik penting dengan sebuah judul, Karena Dia telah memberkatimu. Tentunya oleh karena takut akan Allah dan muliakanlah Dia, maka menjadi dasar mengapa kita melakukan itu, oleh karena Allah telah memberkati akan kehidupan kita. Baik, sepanjang pembahasan dari malam ke malam dalam KKR ini dengan tema takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, maka ada satu ayat yang menjadi fokus daripada pembahasan kita, itu terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan malam hari ini kita akan coba untuk mempelajari satu bagian penting sehubungan respon kita, hal takut akan Allah dan muliakanlah Dia. Baik. Maka ada dua bagian yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama adalah hubungan waktu dan talenta dengan takut dan muliakan Allah. Dan untuk itu kita akan coba melihat hubungan apa yang ditampilkan oleh Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 7 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Mengapa ajakan ini ditujukan kepada kita? Dalam konteks ini disebutkan bahwa karena telah tiba saat penghakimannya. Saya hanya sedikit untuk mengangkat akan hal ini. Ide penghakiman Allah muncul dalam Alkitab, dalam beberapa referensi yang bisa dijadikan kajian tentunya. Ada banyak pemunculannya. Namun, untuk mewakili semua pemunculan tersebut, saya akan mengangkat kitab Pengkhotbah yang bisa saja dapat mencakup
keseluruhannya untuk menolong kita memahami ide dalam keseluruhan Alkitab tentang penghakiman Allah. Mari kita lihat yang pertama, Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Baik, kita lihat yang kedua yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini luar biasa berbicara kepada kita. Kewajiban setiap orang adalah takut akan Allah dan berpegang menuruti akan perintah-perintahnya. Itu adalah kewajiban. Dan semua hal yang menjadi respon kita dalam takut akan Allah dan menurut akan Allah, itu akan dibawa ke pengadilan. Inti daripada pekabaran ini, ayat ini, sama dengan apa yang tadi kita sudah baca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Bahwa takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena sudah tiba penghakiman. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak hal, baik aturan, perintah, kewajiban, nasihat, harapan Allah yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan. Dan malam hari ini, izinkan saya untuk berbagi dengan saudara bahwa ada banyak hal, dari sekian banyak hal yang dipercayakan Tuhan, maka ada waktu, ada tubuh, talenta, harta, pengaruh, lingkungan, ada banyak hal. Tetapi malam hari ini kita akan coba melihat dua hal dari yang sudah tertera tadi saya sebutkan, yaitu waktu dan talenta. Baik, mari kita lihat. Mengenai waktu dan talenta, haruskah kita bertanggung jawab untuk hal-hal ini? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena waktu, talenta dipercayakan oleh Tuhan, diberikan untuk kita atur, kita kelola untuk maksud tertentu bagi Tuhan. Baik, di dalam Alkitab disebutkan mengenai waktu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Luar biasa, Efesus 5 ayat 15 sampai 16 menekankan bahwa perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup. Kita harus hidup dengan arif, mempergunakan waktu yang ada. Kemudian lebih lanjut di dalam Yohanes 9 ayat 4. Kamu harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Waktu sekarang adalah waktu untuk harus kita isi dengan baik, dan kita pergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sedangkan untuk talenta, ada banyak beragam di dalam Alkitab, saudara. Tetapi seperti di dalam Matius pasal 25, 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14, Roma pasal 2, 12, dan Roma pasal 6 sampai 8. Ada kajian di sana. Tetapi pada malam hari ini saya akan mengambil dua yang teratas yang boleh menjadi kajian kita malam hari ini. Talenta adalah merupakan kemampuan khusus yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Ada itu karena bawaan lahir dan karena kebiasaan itu dilatih.
Dan malam hari ini mari kita lihat konsep karunia yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang keempat sampai yang ke-11. Disebutkan bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib dari hasil pelayanan kita, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kemudian lebih lanjut ayat 7 sampai 9. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan dipakai untuk diri kita, tetapi untuk kebersamaan. Yang pertama, saudara lihat Alkitab mencatat bahwa kepada seseorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kemudian selanjutnya berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian selanjutnya diberikan untuk memberi iman. Kemudian yang keempat diberikan karunia untuk menyembuhkan. Lebih lanjut lagi ayat 5, selanjutnya adalah Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Memberikan karunia untuk bernubuat. Kemudian memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Dan juga memberikan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kemudian selanjutnya memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi, kata Alkitab di dalam ayat 11 dari 1 Korintus pasal 12. Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Tuhan memberikan karunia talenta kepada kita itu oleh karena kehendaknya. Bukan maunya saya, saudara. Tetapi Tuhan yang memberi itu kepada kita. Kemudian konsep talenta yang dicatat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Kita tahu tentunya kisah ini tentang perumpamaan talenta. Dikatakan bahwa ada seorang diberi 5 talenta. Ada seorang diberi 2 talenta dan yang satu adalah 1 talenta. Dan luar biasa, penerima 1 talenta, dia kembangkan itu menjadi 10 talenta. Kemudian yang 2 talenta, menerima 2 talenta menjadi 4 talenta. Kemudian selanjutnya yang menerima 1 talenta, ternyata tetap hanya 1 talenta. Dapatkah kita menyebutkan si penerima 1 talenta ini, dia sedang berbuat baik? Penerima 1 talenta hanya mengembalikan apa yang dia terima. Dia terima 1 dan dia kembalikan 1. Benarkah si penerima 1 talenta dia sedang berbuat baik? Saudaraku, fakta berikutnya menyebutkan bahwa ia tidak didapati berbuat curang. Dia tidak didapati berbuat manipulasi. Dia juga tidak didapati berbuat jahat terhadap apa yang diberikan. Dan dengan demikian, kalau kita mau fair, sejujurnya dia berlaku cukup baik karena ia mengembalikan sesuatu yang diberikan dengan jumlah yang tidak berkurang. Dia juga mengembalikan jumlah yang dititipkan dengan utuh. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah langkah aman karena dia justru mengamankan talenta yang telah diberikan dan dia takut kehilangan segalanya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi malam hari ini mari kita lihat apa yang sebetulnya dikatakan oleh Alkitab sehubungan dengan tindakannya. Luar biasa. Ada 3 kata yang digambarkan oleh Alkitab sehubungan dengan si penerima 1 talenta ini. Mari saudara. Yang pertama adalah kata jahat yang muncul di dalam ayat 26. Kemudian yang kedua kata malas yang muncul di ayat yang sama. Sedangkan yang terakhir di ayat 30 disebutkan tidak berguna. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Jadi
Masalah utama daripada si penerima 1 talenta ini adalah ternyata dia bukan melakukan kebaikan, tapi justru kesalahan. Dan kesalahannya adalah tidak terletak pada apa yang dia kerjakan, tetapi pada apa yang tidak dia kerjakan. Luar biasa. Mari kita lihat selanjutnya. Kata jahat. Yesus tidak pernah menyebutkan bahwa wanita pesina, Sakeus pemungut cukai, pencuri di kayu salib, mereka itu adalah orang berdosa. Maaf, orang yang jahat. Kemudian selanjutnya, yang diberi 1 talenta dia tahu apa yang diharapkan oleh tuannya dari dirinya tentang dirinya. Namun dia gagal melakukan apa yang dikatakan. Istilah gagal melakukan adalah sama halnya dengan melanggar perintah Tuhan. Sama dengan banyak mengkhotbahkan tetapi tidak menghidupkannya. Dan perilaku ini disebut di dalam Alkitab adalah jahat. Baik, mari kita lihat kata yang kedua adalah kata malas. Si penerima 1 talenta ini tidak sedang emosi, ngambek, ataupun patah hati, iri hati atas perbedaan jumlah yang diberikan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan sesuai dengan porsi kemampuan masing-masing yang dicatat di dalam ayat 15. Jadi yang dia jadikan alasan adalah bukanlah pada pembagian yang tidak merata, tetapi cara meraup keuntungan dari tuannya. Dan itulah alasan mengapa dia tidak bekerja. Baik, Amsal pasal 18 ayat 9 menyebutkan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Kata lain, kalau kita malas terlibat di dalam pelayanan, konteksnya ini adalah pekerjaan Tuhan, tidak terlibat ketidakseimbangan. Ketika kita dalam konteks pekerjaan Tuhan, maka keterlibatan dan ketidakseimbangan dalam pelayanan pekerjaan ini akan menimbulkan kerusakan-kerusakan dalam pekerjaan Tuhan. Tahukah saudara, kerusakan-kerusakan seperti apakah yang akan dapat terjadi? Kita akan semakin jauh satu dengan yang lain, kita akan menunggu untuk respon satu dengan yang lain, saling menunggu, dan yang lainnya, dan pekerjaan Tuhan akan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Apa sebenarnya yang terjadi pada si penerima 1 talenta ini? Dia tidak memanfaatkan waktunya. Kita sedang berbicara tentang waktu. Dia tidak suka menggunakan potensinya. Kita berbicara malam ini mengenai talenta. Akhirnya menjadi sia-sia dengan tidak berbuat apa-apa. Dan kata yang terakhir adalah kata tidak berguna. Tahukah saudara apa artinya tidak berguna? Otomatis tidak dipakai lagi. Tidak dapat digunakan berarti tidak ada lagi kesempatan untuk dirinya. Dan saya ingin tampilkan saudara seorang pengkhotbah tersohor, yaitu bernama Dwight L. Moody. Pada suatu kesempatan dia berkhotbah dalam bahasa Inggris, namun ternyata dalam tata bahasanya itu kurang baik. Dan ada seorang ibu guru memperhatikan dia dengan benar-benar. Dan setelah dia berkhotbah, menghampiri dia dan berkata dengan polosnya, dia katakan, kurang baik. Namun Moody berkata, menjawab sanggahan tersebut, saya tahu, saya banyak membuat kesalahan dalam hal ini, tetapi saya berusaha sebaik mungkin dengan kemampuan saya untuk Yesus. Bagaimanakah dengan ibu? Saudara, luar biasa tanggapan respon daripada Dwight Moody, seorang evangelis terkenal, bahwa walaupun dia memiliki keterbatasan, tetapi dia mau gunakan itu untuk Tuhannya. Baik. Ketidaktahuan bukanlah musuh kita utama, tetapi justru keinginan kita. Atau disebutkan niat kita.
Pernahkah saudara renungkan bahwa walaupun kita tidak bisa, namun dengan berusaha, maka tidak ada yang dapat membuat akhirnya kita tidak dapat melakukan sesuatu. Si penerima 1 talenta disebut Yesus sebagai hamba yang tidak berguna. Dan paling terakhir Yesus mau mengajak bahwa maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tentunya ini adalah memberikan gambaran kepada penerima-penerima talenta yang kemudian berhasil untuk mengembangkan talenta mereka. Baik, poin yang kedua yang boleh saya bagikan malam hari ini adalah sehubungan dengan motif penggunaan waktu dan talenta. Kita kembali kepada ayat yang menjadi inti daripada pembelajaran kita sepanjang 14 malam ini. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Apa yang menjadi motif kita di dalam kita menggunakan waktu kita dan talenta kita? Ayat ini jelas menyebutkan bahwa oleh karena kita takut akan Allah dan kita mau memuliakan Dia yang adalah pencipta kita. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, ada beberapa komentar, tulisan-tulisan yang boleh memberikan inspirasi kepada kita. Kita menggunakan talenta untuk kemuliaan bagi Tuhan. Talenta berbicara, daya ingat, pengaruh, kekayaan harus dikumpulkan untuk kemuliaan Allah dan kemajuan dari pekerjaan Tuhan. Kemudian itu juga dipakai untuk pelayanan kepada Allah. Dia akan menggunakan engkau meskipun engkau lemah. Jika engkau menyerahkan talentamu sebagai satu pemberian yang ditapiskan untuk pelayanannya. Karena bila aktif dalam pelayanan yang tidak memihak, maka yang lemah menjadi kuat. Gunakan waktu talenta kita untuk melayani Allah. Apapun talenta yang dipercayakan kepada kita, kita dituntut untuk menggunakannya di dalam pelayanan kepada Allah. Dan kemudian Allah telah memberikan kepada manusia talenta-talenta. Masing-masing telah menerima sesuatu dari Tuhan. Kata lain, Tuhan kita. Dan setiap orang harus melakukan bagiannya di dalam menyediakan keperluan-keperluan dari pekerjaan Allah. Sekali lagi, kita gunakan waktu dan talenta kita untuk memuliakan Tuhan dan untuk terlibat di dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga, dengan kita memuliakan Tuhan, dengan kita pakai di dalam pelayanan, secara otomatis waktu dan talenta kita juga dipakai untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Kutipan yang memberi inspirasi kepada kita menyebutkan kesanggupan spiritual, mental, fisik, pengaruh, jabatan, harta milik, ketertarikan, simpati, semua adalah talenta-talenta yang mulia untuk digunakan di dalam pekerjaan dari Tuhan demi keselamatan dari jiwa-jiwa yang kepadanya Kristus telah mati. Dan kemudian selanjutnya, waktumu, talenta-talentamu, kekayaanmu, semua harus mengalir kepada dunia di dalam satu gelombang kasih untuk menyelamatkan yang hilang. Betapapun besar, betapapun kecil talenta-talentamu, ingatlah bahwa apapun yang engkau miliki itu adalah milikmu yang hanya dipercayakan. Kepadanya engkau berhutang semua kesanggupanmu. Dan semua yang dipercayakan oleh Tuhan ini tetap harus dipertanggungjawabkan. Ingat bahwa telah tiba
hari, masa, waktu penghakiman. Baginya adalah milik dari semua kekuatan, tubuh, pikiran, jiwa, dan kepadanya semua kekuatan ini harus digunakan. Saudara lihat, waktumu, pengaruhmu, kesanggupanmu, keterampilanmu, semua harus dipertanggungjawabkan untuk Dia yang memberikan semuanya. Dan malam hari ini, untuk menutup akan pembicaraan saya pada malam hari ini, maka ajakan untuk kita takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dalam hal oleh karena kita telah diberkati oleh Tuhan, maka merespon berkat-berkat Tuhan, marilah kita menggunakan waktu kita, talenta kita hanyalah untuk misi tertentu dari atas mana Tuhan mempercayakan hal-hal yang telah kita diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tentunya ada sisi yang lain yang saya belum angkat adalah, dan ini menjadi amaran bagi kita, adalah ketika kita sudah dipercayakan waktu kita dan juga talenta kita, namun kita tidak menggunakannya. Di sini disebutkan bahwa ketika kedatangan Tuhan, banyak talenta-talenta yang sangat luar biasa akan lenyap. Sudah tahu mengapa? Karena talenta itu hanya digunakan untuk kesenangan diri dan bukan untuk kemuliaan namanya, nama Tuhan. Lenyap bersama diri mereka yang telah menyia-nyiakannya. Di akhir zaman, Tuhan tidak hanya mau mengambil waktu yang diberikan ataupun talenta, kemampuan yang diberikan. Tetapi ketika saudara dihadapkan kepada pengadilan, disebutkan di sini bahwa kita akan lenyap yang tidak menggunakan dengan baik untuk talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, panggilan malam hari ini, oleh karena di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7, 6, 7, dan selanjutnya dalam satu perikop itu, mengapa Tuhan memanggil untuk takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan kemudian sembahlah Dia. Dan ada ajakan selanjutnya untuk keluarlah dari Babel. Sudahlah waktunya untuk kita bergerak. Pergi ke seluruh dunia, kata Mazmur pasal 16 ayat 13. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sama halnya ketika di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 bahwa ada malaikat yang memegang Injil yang kekal. Dan tentunya dalam melaksanakan amanat agung ini, pergi beritakan. Saudara, dua elemen penting yang kita bahas malam hari ini. Baik waktu maupun talenta terlibat di dalamnya dalam kita memenuhi akan misi Kristus. Bagaimana saya mau pergi kalau saya tidak luangkan waktu saya? Bagaimana saya mau beritakan Injil tetapi ternyata saya tidak bisa gunakan talenta kemampuan saya untuk berbicara? Disinilah panggilan untuk kita. Karena misi, ingat di dalam Korintus tadi kita telah pelajari bahwa karunia-karunia yang diberikan adalah menunjang akan pelayanan. Dengan saudara menggunakan waktu dan juga talenta saudara, maka itu akan menunjang akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kemudian bagian 2 yang terakhir, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami, Rasul Paulus, menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kata lain saudara, keselamatan, kasih karunia yang telah kita terima bisa sia-sia
jika kita tidak berbuat sesuatu dengan hal itu. Karena ayat 2 menyebutkan adalah, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Perhatikan frase yang terakhir. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Malam hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk boleh melihat bahwa hari ini, waktu sekarang ini adalah masa-masa penyelamatan itu. Gunakanlah waktu saudara. Gunakanlah talenta saudara. Sebagai wujud respon saudara karena Allah telah memberkati saudara. Berkat yang terutama adalah keselamatan. Dan saudara harus pakai itu untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Malam hari ini, saya yakin, saya percaya dengan pertolongan Tuhan, kiranya boleh menggerakkan hati saudara untuk mau menggunakan waktu saudara. Talenta yang saudara miliki untuk kemuliaan bagi Tuhan, untuk pelayanan, dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena seruan nyaring itu sudah dinyatakan. Dan sudah waktunya untuk kita bergerak, bertindak untuk hari penyelamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak, serahkanlah hidup kita. Agar kiranya kita boleh digunakan Allah melalui hidup kita berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan doakan saudara, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Allah yang kepadanya kami memberikan rasa takjub, takut, serta mau memuliakan Engkau dan menyembah Engkau. Engkau adalah Allah kami, Khalik kami, pencipta kami, penebus kami. Engkau adalah pemilik hidup kami. Biarlah ya Tuhan ketika Engkau telah memberkati hidup kami, sebagai respon kami, betapa kami menyadari Engkau memberkati kami, teristimewa berkat keselamatan. Kami rindu kami menjadi agen-agen keselamatan bagi dunia. Kepada semua pemirsa dimanapun saudara berada yang sedang mendengarkan akan KKR online ini. Kiranya Tuhan boleh menjamah masing-masing saudara. Agar kiranya boleh menggunakan waktu dan juga talenta, kemampuan-kemampuan digerakkan sepenuhnya. Untuk hari penyelamatan hari ini juga. Sehingga Tuhan selalu dimuliakan, pekerjaan Tuhan semakin meluas. Dan Tuhan cepat datang. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai penyampaian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati kami agar kami boleh melanjutkan pelajaran selanjutnya pada esok hari. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang untuk selamanya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku jangan lupa, kita akan bertemu kembali besok malam. Dan besok malam, KKR kita akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Abri Santoso. Dan judulnya adalah, Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena Dia telah membentuk dan memberkati rumah tanggamu. Jangan lupa, ajak sahabat saudara, ajak keluarga saudara, mengikuti KKR online besok malam. Jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 malam. Tuhan memberkati kita. Amin.